Shalom kepada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam perbincangan pelajaran sekolah sahabat dewasa bagi sahabat yang ketiga untuk suku tahun yang ketiga tahun ini. Tajuk pelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini adalah akar kegelisahan. Suatu tajuk yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Kiranya menerusi perbincangan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Tingkan Media ini akan menjadi berkat kepada saudara dan saudari dan kepada semua penonton dan pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya pada kali ini ada dua orang elder yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena mereka ini selalu melayani Tuhan dan terlibat sama di dalam perbincangan sekolah sahabat sebelum ini. Saya perkenalkan ahli panel yang pertama, Elder Robert, yang melayani sebagai elder sekolah sahabat di Gereja SD Prapat. Apa kabar, Elder? Puji Tuhan, karena kasih Tuhan kita sentiasa aktif untuk melayani dan untuk melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Elder. Terima kasih. Dan ahli panel yang kedua, Elder Norsa, melayani di Gereja SD Prapat sebagai elder keuangan dan bendahari gereja. Selamat datang ke perbincangan sekolah sahabat ini, Elder. Apa kabar? Ya, terima kasih Elder Joseph. Kabar baik, puji Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan untuk kedua ahli panel yang bersama-sama dengan kita untuk membincangkan dan membahaskan pelajaran sekolah sahabat pada kali ini. Terima kasih di atas semangat untuk terus melayani Tuhan dan menyambut cabaran I will go. Nah, tajuk pelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini begitu istimewa sekali. Dan saya amat tertarik oleh karena tajuk pelajaran sekolah sahabat kita berkaitan dengan akar kegelisahan ini adalah dekat dengan kehidupan kita. Bahkan sentiasa ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa yang namanya kegelisahan? Saya pasti bahwa semua kita pernah melalui perasaan gelisah, walaupun mungkin di dalam keadaan yang berbeda. Jadi mari kita sama-sama mengikuti pembahasan dari hari ke hari yang akan dibahaskan oleh kedua ahli panel ini. Jadi untuk memulakan perbincangan sekolah sahabat ini, mari kita mengundang Roh Tuhan di dalam doa. Saya pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, terpuji dan termulialah nama-Mu di atas keagungan sebagai Tuhan yang satu-satunya layak disembah. Ketika kami memulakan perbincangan sekolah sahabat, pada sahabat ini kiranya Roh Tuhan akan terus menaungi pikiran dan hati kami, terlebih bagi kami yang akan mengungsikan firman Tuhan. Maka Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami boleh menyampaikan message Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang bertajuk akar kegelisahan. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran sekolah sahabat ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, ayat hafalan kita pada sahabat ini terdapat di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Daripada firman Tuhan ini, kita nampak seolah-olah tajuk pelajaran sekolah sahabat kita sudah terjawab. Namun, saya pasti Elder Norsa dan Elder Bet yang bersama saya
mempunyai penjelasan yang lebih mendalam berdasarkan kepada tajuk-tajuk pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini yang bakal kita akan bahaskan bersama. Nah, saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus, dikatakan di dalam pelajaran sekolah Sabat petang Sabat, sebuah atau sepohon tumbuhan yang bernama aspen adalah pokok-pokok yang indah dan boleh mencapai ketinggian yang tinggi, yaitu 15 hingga 30 meter atau 45 hingga 90 kaki. Boleh tumbuh subur di kawasan yang beriklim sejuk dengan musim panas dan musim sejuk. Aspen ini amat berguna di dalam tujuan membuat perabot atau mancis atau untuk membuat kertas. Bahkan pokok aspen ini boleh dijadikan makanan bagi rusa atau hewan lain. Karena dikatakan dalam pelajaran kita, kulitnya itu mengandungi banyak nutrien. Nah, pokok aspen ini boleh tumbuh sepanjang masa, tidak kira pada musim panas atau musim sejuk. Dan ini adalah karena pokok ini mempunyai sistem akar yang luar biasa. Dikatakan sistem akarnya ini adalah sistem akar yang terbesar di dalam dunia tumbuhan, di mana akarnya boleh menyebar luas dan boleh menyedut di bawah tanah dan membentuk satu koloni yang boleh menyebar dengan cepat meliputi satu kawasan yang luas. Tidak heranlah pokok aspen ini boleh hidup sehingga 150 tahun lamanya. Tetapi saudara dan saudari, dikatakan dalam pelajaran kita, organisme yang lebih besar di bawah tanah dapat hidup ribuan tahun. Artinya, sungguh pun pokok aspen yang mempunyai sistem akar yang luar biasa itu, tetapi hanya boleh hidup sedikit masa berbanding dengan organisme lain yang ada di bawah tanah. Nah, ilustrasi yang sangat sederhana ini mengena kepada maksud pelajaran sekolah Sabat kita, di mana akar kegelisahan yang menyebar di dalam kehidupan kita, yang menyedut segala macam, termasuklah perpecahan, cita-cita yang tidak sehat, mementingkan diri sendiri, dan kemunafikan yang sentiasa menghantui atau sentiasa berlegar-legar dalam kehidupan harian kita. Namun, satu pengharapan yang kekal adalah Yesus akan memberikan atau mencabut kegelisahan tersebut dengan janji dan jaminan keselamatan kekal yang pasti. Nah, dalam pelajaran sekolah Sabat minggu ini, kita akan mengetahui beberapa punca kepada kegelisahan yang kita alami, yang menyebabkan kita ini terpisah dengan Kristus. Dan terdapat banyak perkara yang boleh menghalang kita untuk mencari istirahat yang sejati di dalam Yesus Kristus. Mungkin sebilangan perkara itu nyata, atau sebagian besarnya tidak kelihatan, seperti organisme pokok aspen atau akar pokok aspen yang tidak kelihatan di bawah tanah, ya. Jadi mungkin kita selalu tidak menyadari perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan kita yang tersembunyi, yang mana boleh memisahkan kita daripada juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, kita langsung saja pada pelajaran hari Ahad, dan tajuk pelajaran kita pada hari Ahad ini sangat menarik dan pada saya mengejutkan karena tajuknya Yesus membawa perpecahan. Elder Robeta, tajuk ini amat bertentangan dengan sifat-sifat Yesus yang Alkitab katakan sebagai putra damai, bahkan dia lahir di kandang domba. Begitu rendah hatinya Yesus, tetapi tajuk ini mengatakan Yesus membawa kepada perpecahan. Nah, apa sebenarnya
pembelajaran yang hendak disampaikan di dalam tajuk ini. Silakan Elda. Terima kasih Elder Joseph, moderator kita. Pelajaran hari Ahad, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, Yesus membawa perpecahan. Dalam tajuk pelajaran sekolah sahabat versi Indonesia, kegelisahan dari luar. Untuk saya kongsikan bahagian ini, saya terlebih dahulu ambil dalam Matius pasal 10 ayat 35. Malahan sebenarnya kita boleh baca daripada Matius pasal 10 ayat 34 hingga ke 37 sebenarnya. Jadi di dalam ayat ini mengatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini, dan kita baca bersama-sama dengan ayat yang terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, kita melihat ada sesuatu yang aneh di sini, sebab Yesus digelarkan oleh Alkitab sebagai Raja Damai yang membawa keharmonian, yang membawa kepada hubungan yang erat di antara semua umat manusia. Tetapi ayat di dalam Matius pasal 10 ini, kita baca dari ayat 34, adalah ayat yang sangat bertentangan dengan gelaran Yesus sebagai Raja Damai, kasih, dan juga yang mengasihi umatnya. Jadi apakah sebabnya pernyataan ini aneh? Baik, kalau kita lihat kepada konteksnya, sebenarnya mudah sahaja. Apa yang pelajaran kita sebutkan atau gariskan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita suatu fakta penting dalam kehidupan, yaitu kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Barulah perkara-perkara lain di dalam kehidupan kita, termasuklah keluarga kita sendiri, mungkin istri, anak-anak, saudara mara, ibu bapak kita, rekan-rekan sejemaat, dan juga orang lain. Ya, di dalam pelayanan kasih memang ya kita melayani mereka semua ini. Tetapi apa yang Yesus maksudkan di sini, kalau kita baca bersama di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9, Yesus sebenarnya sedang menerangkan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, atas nama pelayanan sekalipun, kita harus ingat bahwa kita mesti mengutamakan terlebih dahulu Tuhan. Barulah orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk ahli keluarga kita sendiri. Setiap kali dalam kehidupan kita, apabila kita mengutamakan diri kita sendiri, ahli keluarga kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun siapapun mereka, mengatasi Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang disebut Yesus sebagai aku datang untuk memisahkan. Kenapa? Sebab di dalam kehidupan kita, seharusnya kita mengangkat dan mendekap Tuhan terlebih dahulu, barulah pelayanan dalam kehidupan kita itu adalah pelayanan yang benar. Sekiranya kita mengutamakan kehidupan kita, orang lain, dan siapa saja dalam kehidupan kita melebihi Tuhan, sekalipun itu di dalam pelayanan, itu sudah tidak benar. Oleh sebab itu, konsepnya adalah dalam kehidupan kita, kalau kita memegang Kristus, dan kemudian ada perkara-perkara lain, termasuk ahli keluarga kita sendiri, yang menarik kita untuk menjadikan Tuhan itu berada di level yang lebih rendah, maka kita harus memisahkan diri kita dengan orang tersebut. Sebab di dalam kehidupan ini, Tuhan harus diutamakan, dan barulah pelayanan kita dan apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini mempunyai arti yang sebenar, yaitu mengutamakan Tuhan. Di dalam konflik
antara orang-orang yang terdekat dengan diri kita, jika mereka tidak membuat keputusan yang sama dan mencoba memisahkan kita dari Yesus, itulah yang disebut musuh. Orang ialah orang yang seisi rumahnya ataupun siapa sahaja yang dekat dengan kita. Jadi saya pikir jelas di sini bahwa Yesus membawa pemisah kepada orang-orang yang memang mau menjauhkan kita dalam Kristus. Lalu apabila kita memilih Kristus, maka terpaksalah kita memisahkan diri kepada orang yang membawa kita ke dalam hal-hal keduniawian. Setakat itu dulu penjelasan saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih di atas pembahasan yang begitu menarik sekali yang telah disampaikan oleh Elder Robert. Dan kita terus saja kepada pelajaran hari Senin yang bertajuk mementingkan diri. Di dalam pelajaran hari Senin ini dikatakan sikap mementingkan diri ini adalah sebahagian sikap kita yang tidak kelihatan tetapi selalu berlaku di dalam diri kita. Sehingga dia diumpamakan sebagai seperti kita bernafas. Dan demikianlah selalunya atau kerapnya kita merasa sikap mementingkan diri itu di dalam diri kita. Nah, Elder Norsa, bagaimanakah sikap mementingkan diri ini sangat bahaya berlaku di dalam kehidupan rohani kita? Silakan, Elder. Terima kasih, Elder Joseph. Nah, saya mulakan pelajaran pada hari Senin ini dengan menyorot sedikit peristiwa yang dicatatkan dalam Lukas pasal 12 ayat 13 hingga 31. Nah, di dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus itu, bagaimana salah seorang daripada dua orang adik-beradik meminta Yesus untuk menjadi pengantara. Sebab dua adik-beradik ini mempunyai pertikaian, perdebatan tentang hal harta pusaka. Oke. Bapak mereka ada harta, jadi mereka bertengkar. Oke. Untuk membahagikan harta itu, dan salah seorang itu minta kepada Yesus untuk menjadi pengantara. Tetapi Yesus menolak pengantara. Maafkan saya tadi saya kata perumpamaan. Yang ini adalah peristiwa. Okay. Dan sebagai gantinya adalah Yesus memilih untuk mencari punca kepada masalah tersebut. Dan puncanya adalah didapati adanya sikap mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, rekan-rekan panel, moderator, saya memetik kata-kata dalam pelajaran sekolah sahabat kita, muka surat 31, perenggan yang pertama. Dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita kasih tahu begini, dari antara semua ekspresi dosa dalam hidup kita, sikap mementingkan diri ini adalah yang paling mudah diungkapkan. Dan bagi kebanyakan kita, mementingkan diri itu sendiri adalah sesuatu yang wajar. Sama seperti yang moderator katakan tadi, sama seperti kita bernafas. Nah, begitu. Nah, namun menariknya di sini adalah kita diimbau untuk menghidupkan kehidupan yang tidak mementingkan diri. Sebab sikap mementingkan diri yaitu sikap yang mau sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih banyak. Sudah banyak tapi mau lebih banyak. Oke, bukanlah prinsip-prinsip dasar kerajaan Tuhan. Teladan kita yang sempurna adalah Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 7. Saya bacakan di sini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Yesus di dalam ayat yang saya bacakan tadi mengosongkan dirinya dari hak istimewanya dan hak istimewanya sebagai Tuhan, sebagai setara dengan Tuhan, dan menjadi manusia. Yesus bukan saja menjadi manusia yang rendah hati, hamba yang taat, tetapi juga Yesus mengambil kematian di kayu salib, kematian yang paling ngeri dari segala jenis kematian. Yesus menolak tawaran dua adik-beradik itu untuk menjadi pengantara. Sebab kita melihat Yesus mau tekankan bahwa yang paling penting adalah kita membuat orang bahagia bukan dengan mempergunakan mereka untuk membuat diri kita bahagia. Nah, pelajaran kita pada hari Isnin ini menjelaskan kepada kita bahwa akar kegelisahan, sikap mementingkan diri, yang menyebabkan adanya kegelisahan, menyebabkan kita tidak tentram. Sebab apa? Sebab sikap mementingkan diri yang ada di dalam hati kita. Setakat itu buat masa sekarang Elder, kembali kepada Elder. Terima kasih di atas penjelasan Elder Nursa di dalam tajuk mementingkan diri. Dan kita dapati bahwa Yesus adalah teladan yang terbaik, yang mana meninggalkan ketuhanannya, kedudukannya yang tinggi dan mulia di surga, menjadi manusia yang hina, bahkan mati di kayu salib. Baik, saya kembali kepada Elder Robert untuk membahaskan tajuk cita-cita yang terdapat di dalam pelajaran Sekolah Sahabat Selasa. Nah, Elder, bagaimana kegelisahan dan cita-cita mendorong orang untuk melakukan atau mengatakan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan bertentangan dengan kehendak sesama manusia. Silakan, Elder. Terima kasih Elder Joseph, moderator kita untuk kali ini. Ya, kita lihat di dalam subtopik pelajaran Sekolah Sahabat kita yang ketiga yang bertajuk cita-cita. Dalam tajuk dari Sekolah Sahabat Bahasa Indonesia disebut sebagai ambisi. Kalau kita lihat saudara-saudara, ambisi atau cita-cita ini sangat penting dalam kehidupan kita sebenarnya. Tanpa cita-cita seolah-olah kita tidak dapat maju ke hadapan. Tetapi di dalam huraian pelajaran Sekolah Sahabat kita, dia menggariskan satu situasi yang berlaku sendiri antara murid-murid Yesus dengan Yesus sendiri. Dan kita boleh lihat cerita ini di dalam kitab Matius pasal 18 sebenarnya, dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6, dan juga di dalam Lukas pasal 22 ayat 20 hingga 21. Nah, saya bacakan ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 24. Di sini disebutkan terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus
siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Dan kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-18, sambungan daripada ayat tadi, cuma di dalam tulisan yang ditulis oleh kitab Lukas, di sini katakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi mereka mula dengan bertengkar. Sesudah itu tidak ada keputusan daripada pertengkaran mereka tentang siapa di antara 12 itu yang lebih besar di antara mereka. Lalu mereka bertanya kepada Yesus. Cuma ketika mereka bertanya kepada Yesus, mereka tidaklah secara terus terang katakan, siapa di antara kami 12 ini yang paling besar di antara yang lain. Lalu dia menggunakan kata ini, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Tapi sebenarnya maksudnya adalah siapa di antara kami ber-12 ini yang lebih besar dari yang lain. Nah, lihat di sini, Yesus terus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Anak kecil maksudnya yang masih umurnya rendah. Saya membayangkan ini di bawah 10 tahun. Dan kemudian Yesus katakan di dalam ayat yang ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian apa alasannya? Di dalam ayat yang keempat katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti barang siapa yang menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, di dalam pembahasan kita pada bahagian ini jelas dan nyata kepada kita bahwa apa yang menjadi perbalahan di antara murid-murid Yesus adalah kedudukan yang terkanan di hadapan Yesus. Dan oleh sebab mereka tidak dapat mencari siapa di antara mereka ber-12 itu, mereka bertanya kepada Yesus dan Yesus memberikan pengajaran kepada mereka dengan mengambil seorang anak sebagai contoh kepada mereka. Dan dia katakan, seorang yang mau bertobat ataupun seorang yang ingin bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan surga adalah seperti anak kecil ini. Karena apa? Cirinya rendah diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang ambisi ataupun cita-cita ini menjadikan kita gelisah. Pertama, di dalam banyak hal kita suka untuk menjadi orang yang terutama. Kedua, di dalam banyak hal kalau boleh kita yang mau jadi pemimpin. Kalau boleh kita yang diberi perhatian lebih. Kalau boleh kita mendapat bahagian yang paling terbaik. Kalau boleh orang lain mendengar kita dan mereka bekerja untuk kita di bawah arahan kita. Baik di tempat kerja maupun di dalam kepimpinan dalam gereja, ada kecenderungan bahwa cita-cita untuk menjadi yang terbesar kepada orang lain daripada orang lain menjadikan kecacatan di dalam pelayanan kita di dalam gereja sekalipun. Oleh sebab itu, sebenarnya bukan posisi yang diutamakan, tetapi penyerahan dan kerendahan diri untuk menyambut panggilan Tuhan sebagai pelayanan, sebagai pelayan bagi Dia. Nah, kalau kita lihat di dalam intipati pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita harus mempercayai Tuhan dan bergantung padanya seperti anak kecil dan membiarkan Dia mengendali hidup kita. Yesus punya rencana besar untuk kita. Dia akan membantu kita untuk meninggalkan cita-cita kita yang salah dan untuk dipimpin olehnya. Artinya,
Tidak ada bahagian yang lebih besar di antara orang lain di dalam pelayanan Tuhan. Sama saja sebab masing-masing kita Tuhan telah tentukan bahagian untuk kita lakukan di dalam pelayanan kita ataupun di dalam organisasi kita maupun di dalam pekerjaan kita. Sebab Tuhan sudah melihat bahwa kita ini masing-masing punya potensi diri dan keutamaan yang menjadikan kita selalu gelisah itu adalah akar yang membawa kepada kegelisahan dan yang menyebabkan kita, seperti sekolah sahabat kita katakan, akan merasa gelisah dan akhirnya membuatkan kita tidak fokus di dalam pelayanan yang kita ada dengan di dalam kehidupan kita. Jadi saya pikir jelas kepada kita dan sampai situ dulu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih di atas penjelasannya, Elder Robert. Kemunafikan adalah tajuk pelajaran kita pada hari Rabu. Orang munafik adalah seorang yang suka berlakon atau berpura-pura. Nah, apa bahayanya sikap munafik ini dalam kehidupan rohani kita? Saya kembalikan kepada Elder Nosa untuk penjelasannya. Silakan, Elder. Ya, terima kasih Elder Joseph. Pelajaran hari Rabu. Akar kegelisahan, kemunafikan. Oke. So, kalau dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, saya mencari kata seerti dengan munafik, saya mendapati bahwa munafik itu sama maksudnya dengan bermuka-muka, berpura-pura, bermanis-manis. Oke. Jadi Yesus mencela sikap munafik ini. Bahaya sifat munafik ini dapat kita lihat melalui ciri-ciri yang dibawa oleh orang yang munafik. Nah, kita lihat dalam Matius 23 ayat 1 hingga 13. Di sana ada menjelaskan, menurut Yesus, kita itu tergolong sebagai orang munafik, orang yang berpura-pura. Apabila, satu, kita mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Satu. Kedua, kita membuat agama lebih sukar bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama kepada diri kita sendiri. Kita buat agama itu sukar untuk orang lain, walhal kita tidak ikut. Kedua. Ketiga, kita melakukan ibadah keagamaan kita hanya bermaksud supaya orang nampak kita tergolong sebagai orang munafik. Dan keempat, kita itu tergolong sebagai orang munafik apabila kita memerlukan penghormatan dan pengakuan yang layak, yang sebenarnya hanya layak dimiliki oleh Tuhan. Nah, ini adalah bahaya sifat munafik ini. Saudara, saudari, berita gembiranya adalah Yesus memberikan kasih karunia dan pengampunan kepada kita yang tergolong sebagai orang yang munafik. Ya. Kadang-kadang kita itu bertindak orang selalu cakap tidak serupa bikin, ya. Selalu banyak kali kita jatuh dalam perkara-perkara tersebut. Nah, berita gembiranya adalah kasih karunia dan pengampunan Tuhan ada untuk kita yang mengalami situasi ini. Yesus dalam belas kasihan ilahinya berseru, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak
di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Itu adalah kerinduan Yesus. Dan hanya di dalam nama Yesus sahaja kita dapat menang atas semua akar kegelisahan. Tadi kita sudah belajar mementingkan diri, cita-cita, dan sekarang kemunafikan. Hanya dalam nama Yesus sahaja kita boleh menang. Kembali kepada moderator. Terima kasih Elder Norsa di atas penjelasan yang cukup baik. Kadang-kadang kita ini orang yang lemah. Seringkali kita terperangkap dengan sikap kemunafikan. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus yang begitu mengasihani kita, sedia memberikan pengampunan bagi kita yang lemah ini. Saya ingin meneruskan perkongsian pelajaran sekolah Sabat pada hari Kamis yang diberi tajuk mencabut kegelisahan. Nah, satu tajuk yang boleh melegakan perasaan gelisah yang terkait di dalam pelajaran-pelajaran sebelum ini. Termasuklah perpecahan, cita-cita yang tidak sehat, mementingkan diri, dan sikap munafik. Nah, soalnya di sini adalah, apakah kunci untuk kita dapat mengatasi semua ini? Agar kita benar-benar dapat mencari istirahat yang sejati. Yang mana suatu perkataan yang menjadi tema besar di dalam pembelajaran sekolah Sabat di sepanjang suku tahun ini. Nah, saudara dan saudari, mengatasi kegelisahan harus bermula dengan Yesus. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan Alkitab mengatakannya. Yesus yang Tuhan kita adalah tahu akan arah jalan yang benar. Karena dia yang pemberi hukum, yang juga adalah jelmaan kepada kebenaran itu sendiri. Dan Roh Tuhan yang membimbing kita ke arah kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Nah, saudara dan saudari, ketika kita terluka atau letih atau lelah, sakit dan berputus asa, Dia, Yesus Kristus adalah kehidupan kita. Dan dia bukan sahaja pemberi kehidupan yang biasa-biasa, tetapi dia menjanjikan sebuah kehidupan yang berlimpah-limpah, dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, inilah yang dikatakan kehidupan kekal yang Yesus janjikan, di mana kualiti hidup amat jauh sempurna baiknya, dan tiada pikiran yang boleh menggambarkannya. Nah, saudara dan saudari, saya ingin menarik perhatian kita untuk satu firman Tuhan yang cukup menarik. Membawa kita kepada pengharapan dan penghiburan yang terbesar bagi kita yang sudah penat, lelah, dan gelisah di dunia ini. Saya akan membacakan Yohanes pasal yang ke-16, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mungkin agak mengambil masa, tetapi penting untuk kita ketahui bagaimana Tuhan itu mencabut kegelisahan kita di dunia ini, seperti mana pelajaran-pelajarannya kita sudah dengar tadi. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan,
kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ini adalah janji Tuhan yang pasti. Meredahkan segala perasaan gelisah, bahkan menghapus segala akar-akar kegelisahan kita yang menghantui kehidupan kita, yang membawa kita pada rasa penat dan lelah ini. Ayat yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu. Yesus menjemput saya dan saudara dan saudari kepada suatu kehidupan yang berpengharapan. Tuhan kita akan menempatkan kita di tempat yang lebih tinggi ketika kita benar-benar dengan rendah hati untuk datang kepada Yesus. Dan ketika kita bergelut dengan kegelapan dosa, Yesus yang Tuhan kita sudah memulakan pekerjaannya yang baik dan mengakhiri pekerjaannya itu juga dengan baik. Maksudnya di sini saudara, dari Tuhan akan pada suatu tempat atau kedudukan yang lebih baik, yang berlimpah-limpah dikatakan di dalam pelajaran kita, yaitu kerajaan surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 3, saya ingin menarik perhatian kita di situ, bahwa kedatangan Yesus kali kedua, yang terdapat di dalam ayat yang ketiga ini, di dunia ini adalah janji bagi penghapus atau pencabut bagi segala akar kegelisahan kita selama ini. Nah, saudara dan saudari, janji ini pasti membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal, yaitu surga. Yang di situ tentunya tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi cita-cita yang tidak sehat itu. Dan disitulah kita akan mendapat istirahat yang sejati. Saudara dan saudari, Yesus berseru kepada kita bahwa percayalah kepada aku, kata Yesus. Nah, hanya dengan percaya, dengan penuh iman di dalam kasih karunia-Nya, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal yang sudah disediakan buat kita semua yang ada di dunia ini. Baik, saudara dan saudari, saya kira pembahasan kita pada kali ini sudah sampai ke penghujungnya. Dan untuk memberi kesimpulan atau rangkuman ke atas pelajaran di sepanjang hari atau minggu ini, saya sekali lagi memanggil Elda Robit untuk membuatkan rumusan atau kesimpulan keseluruhan. Silakan Elda. Terima kasih Elda Joseph, moderator kita. Sudah banyak yang kita perkatakan sepanjang kita mempelajari pelajaran yang bertajuk akar kegelisahan ini. Dan kita mengerti bahwa apabila kita mengikut Tuhan, kita menjadi gelisah. Apabila orang lain, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mau menarik kita untuk keluar daripada mengutamakan Kristus. Lalu kita gelisah karena kita kehilangan mereka. Kemudian kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, kita cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Ini juga jadi satu masalah pada kita dan sudah kita bahaskan. Dan kadang-kadang cita-cita kita untuk mau melayani ini seolah-olah menjauhkan kita daripada Kristus apabila kita memikirkan bahwa kita lebih berwibawa dari orang lain. Dan cita-cita yang begini adalah hal yang ditegur oleh Yesus.
kepada murid-muridnya. Begitu juga hal-hal tentang kemunafikan. Kadang-kadang tanpa sengaja kita mengajarkan sesuatu tetapi kita tidak menjalani apa yang kita ajar itu. Kalau dalam bahasa Inggris katakan we don't walk the talk. Kita tidak laksanakan apa yang kita katakan. Dan ini juga merupakan hal yang sebenarnya membuatkan kehidupan kita menjadi gelisah sendiri. Sebab kita mengerti bahwa apa yang kita ajarkan kita sendiri tidak dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Dan iya, kita melihat tadi sudah dijelaskan oleh moderator tentang semua kegelisahan ini pasti akan berlaku di dunia, tetapi kita harus berfokuskan kepada Kristus, di mana Kristuslah yang sebenarnya akan mencabut segala kegelisahan kita dengan syarat kita berserah kepadanya secara total, dimulai di dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya upah daripada segala ketaatan kita yang 100% kepada Tuhan itu akan membuatkan kita tidak lagi merasa gelisah berada di dunia ini, tetapi terus berharap dan berpegang kepada pengharapan yang dibawakan oleh Kristus. Akhir sekali saya ingin membacakan petikan yang terdapat di dalam tulisan Ellen G. White yang terdapat di dalam Our Higher Calling yang ditulis pada Januari 2, dan di sini disebutkan, di hadapanmu ada dua jalan, jalan lebar pemanjaan diri dan jalan sempit pengorbanan diri. Ke jalan yang lebar engkau dapat mengambil kesombongan, kebanggaan, cinta dunia, tetapi mereka yang berjalan di jalan yang sempit harus mengesampingkan segala beban dan dosa yang begitu mudah menimpanya. Jalan mana yang telah engkau pilih? Jalan yang menuju kematian kekal atau jalan yang menuju kemuliaan dan kekekalan? Jadi ada dua jalan di sini saudaraku. Yang satu jalannya lebar, boleh memilih untuk ego, bangga diri, dan cinta dunia. Memang ini lebih mudah, tetapi akhirnya ia menuju jalan kematian. Tetapi orang yang mengesampingkan segala beban, termasuk mementingkan diri sendiri, dan juga membuangkan kemunafikan, membuangkan cita-cita yang bertentangan dengan Tuhan, dan segala-gala yang lainnya, dia sedang menuju jalan yang sempit yang membawa kepada kemuliaan dan kekekalan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi saya pikir itu rangkuman yang saya rasa saya boleh berikan, dan saya kembalikan kepada moderator kita, Elder Joseph. Terima kasih Elder Robert di atas rangkuman pelajaran yang mencakup pelajaran di sepanjang minggu ini. Bagi mengakhiri perbincangan sekolah sahabat kita pada minggu ini, saya sekali lagi memanggil Elder Norsa untuk memimpin kita di dalam doa, mengundang Roh Kudus, sementara kita memperkukuhkan kefahaman kita terhadap firman Tuhan melalui pembelajaran sekolah sahabat kita sebentar tadi. Silakan Elder. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, termulialah nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih untuk pelajaran yang mengingatkan kepada kami Tuhan, supaya kami tetap bersandar kepada-Mu. Tolong ampuni kami jika selama ini apa yang ada di dalam pikiran kami selalu mendukakan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami hanya berharap kepada pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab mendengarkan doa kami, memampukan kami untuk melakukan bahagian kami setuju dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara dan saudari, karena penyertaan Tuhanlah kita telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang cukup menarik. Kami dari Tingkan Media mengharapkan agar supaya pelajaran sekolah sahabat yang kita telah bawakan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan masing-masing. Sehingga kita berjumpa lagi, Tuhan memberkati.